Assalamualaikum Mas Bagus. Apa kabar Mas Bagus? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah makan? Hari ini free kan ya? Nggak mengganggu kan ya? Iya ya. Ah, oke. Gimana? Saya mau nanya nih Mas Bagus, gimana kemarin abis ngerjain feedbacknya tuh? Rasanya gimana? Hmm, iya. Iya memang banyak banyak banget itu. Ada sekitar 301 pernyataan yang harus kita sikapi. Heeh. Oh begitu ya, iya. Ya memang kadang ada beberapa pernyataan tuh yang kudu kita mikir banget gitu. Hmm. Oke, pagi ini kita bahas hasil tesnya, siap ya? Lagi nggak capek kan? Lagi sudah kenyang kan ya? Oh ya, Mas Bagus, ini nanti feedbacknya berjalan sekitar 60 menit. Agar sesi feedbacknya ini berjalan lancar, mungkin Mas Bagus mau siapin sesuatu dulu silahkan, atau tulis atau makanan minuman silahkan, atau mungkin mau ke belakang dulu silahkan. Oh udah siap semuanya ya ya. Iya maksudnya biar sesi feedback 60 menit ini berjalan dengan lancar dan nyaman. Nah ya, Mas Bagus, sebelum saya jelasin hasil tesnya, boleh ya ngobrol-ngobrol dulu, kenal-kenal dulu boleh ya? Nah, Mas Bagus anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Oh iya, anak pertama nih biasanya itu ya di kuat lah. Jadi tuntutan ya, bantuin adik-adiknya keren-keren. Mas Bagus kelas siswa 12 ya. Apa nih jurusan IPA, IPS atau bahasa? Oh, hmm, IPA oh ya. Oh berarti pinter nih ya. Orang kan taunya anak IPA pinter, anak IPS nggak pinter, padahal kurang tepat sih sebenarnya seperti itu. Banyak juga anak IPA yang ya sedara-sedara aja, banyak juga anak IPS, anak bahasa yang di atas standar juga banyak. Hmm. Mas Bagus, kalau di sekolah mata pelajaran favoritnya apa? Bahasa Inggris. Oh iya ya. Berarti Inggrisnya jago nih ya. Nah, kenapa suka bahasa Inggris? Apa gurunya baik atau gimana tuh? Oh iya ya. Oh, kalau guru favoritnya, guru mata pelajaran apa tuh? Oh, kenapa? Ke beliau tuh kenapa emangnya? Oh iya ya. Beliau guru gaul ya, gaul. Enak lah, asik lah diajak ngobrol ya. Mas Bagus punya hobi nggak? Hobinya apa nih? Oh iya. Wah unik 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 banget. Berarti udah banyak ya koleksinya ya? Itu dijual atau hanya koleksi aja atau gimana? Oh iya. Hmm. Boleh lah kapan-kapan lihat koleksinya ya. Nah, oke Mas Bagus. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu sudah ngisi tes assessment dan saat ini sesi feedback. Saya akan menjelaskan panjang lebar tentang hasil tesnya. Kalau boleh tahu nih, Mas Bagus pinginnya apa sih dari hasil feedback ini? Kan sudah ngerjain hasil assessment, terus sekarang akan dijelaskan pinginnya kamu gimana? Harapannya kamu gimana? Saya mau apa sih gitu loh. Hmm, ya. Oh, oh jadi itu ya. Karena habis SMA itu kuliah ya, terus banyak pilihan kuliahnya, kamu jadi bingung ya, pinginnya kamu begini, pinginnya orang tua begini, begitu ya. Iya iya iya. Ya nanti kita bahas aja. Nanti hasil rekaman ini kita share ke orang tua kamu biar orang tua kamu juga bisa menerima pendapat kamu. Nah, karena memang kamu beruntung loh punya orang tua yang melek bakat, sadar bakat, beruntung kamu. Karena masih banyak orang tua tuh masih kolot gitu. Wah, saya dokter, anak saya harus jadi dokter. Saya jualan, anak saya harus jualan gitu. Saya jadi polisi, anak saya harus jadi polisi gitu. Padahal bakatnya belum tentu gitu loh. Jadi kamu beruntung, orang tua kamu melek bakat, sadar bakat, keren-keren. Jadi harapannya itu ya, mengenali
potensi kamu, bakat kamu, terus untuk menentukan jurusan perkuliahan kelak kamu ya. Hmm. Iya bener, biar nggak salah jurusan. Soalnya saya juga salah jurusan. Dulu saya kuliah jurusan manajemen informatika, komputer, sekarang ternyata jadinya begini. Ya, ya, ya. Oh, jadi harapannya itu ya, mengenali diri, bakat, dan untuk menentukan jurusan perkuliahan kelak yang sesuai dengan diri kamu ya. Ya, ya. Oke, Mas Bagus, sebelumnya saya mau nanya nih. Udah tahu belum TM itu apa, bagaimana, isinya apa, fungsinya apa, udah tahu belum? Oke. Hmm. Oh iya ya. Oke, Mas Bagus. Saya mohon izin menambahi jawabannya ya. Jawabannya benar kok. Jadi talent mapping itu apa ya? Asesmen kepribadian atau alat tes kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola pikir seseorang, pola merasa seseorang, pola berperilaku seseorang. Jadi ini bukan tes kecerdasan, bukan. Uh, Tes asesmen kepribadian untuk menggambarkan cara mikir kita gimana sih, cara merasa kita gimana sih, cara berperilaku kita bagaimana sih. Itu semua ada polanya. Dan jika kita sudah tahu pola itu, maka kita bisa memperkirakan potensi kinerja kita itu akan bagus di bidang apa, di peran apa. Karena mikir orang beda, ada polanya. Oh, cara mikir gini bagusnya nih untuk potensi kinerja ini, untuk aktivitas ini, untuk peran ini. Itu nanti bisa kita tahu dari tes talent mapping ini. Ya sederhananya talent mapping ini ya cermin diri lah, untuk mengetahui diri kita secara utuh. Dan setelah tahu polanya, bagusnya, nyamannya di bidang apa, di peran apa, nanti bisa kita lihat di situ. Iya, kalau saya lihat ya. Oke, berikutnya talent mapping itu mempunyai dua fungsi, Mas Bagus. Yang pertama fungsi deskriptif. Jadi tes ini, deskriptif ini tuh akan menggambarkan kepribadian, pola pikir, pola merasa, pola perilaku yang alami. Yaitu berasal dari bakat itu. Jadi pola mikir, pola merasa, pola perilaku yang apa? Yang alami, yang keluar. Karena bakat itu sebenarnya pemberian dari Allah sejak kita lahir. Jadi Allah kita dilahirkan ini nggak kosongan, nggak, sudah membawa fitur unik diri untuk tugas tertentu. Nah kebanyakan orang sayangnya nggak menggali dirinya jadi apa gitu. Apa fitur dirinya, akan sangat berpotensi di bidang apa, itu kurang digali sayangnya begitu. Ya, yang pertama fungsi prediktif itu menggambarkan kepribadian, pola pikir, pola rasa, pola berperilaku yang alami, yang keluar dengan sendirinya dan itu terberi sejak kita lahir. Yang kedua, fungsi transmapping itu fungsi prediktif. Fungsi prediktif itu maksudnya begini. Transmapping ini tuh akan mengungkap ragam kekuatan yang ada pada diri seseorang yang paling potensial untuk dikembangkan. Jadi begini, kan fungsi prediktifnya mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial pada seseorang untuk dikembangkan. Jadi umpamanya orang dengan bakat tertentu, maka dia potensi kinerjanya itu akan hebat pada aktivitas tertentu atau bidang-bidang tertentu. Dan di dalam talent mapping ini akan ada 5 hasil laporan diri. Kamu dilihat, dibuka halaman 12 ya. Akan ada 5 laporan hasil diri yang di halaman 12 itu ada urutan bakat. Jadi terdapat 34 bakat. Nomor 1 sampai 7 itu bakat kamu yang sangat kuat. Nomor 8 sampai 14 itu bakat kamu yang kuat. Nomor 15 sampai 21 itu bakat kamu yang netral. Netral itu ya kalau keadaan tertentu bisa keluar, kalau keadaan tertentu nggak keluar sama sekali, netral. Kemudian bakat 28 sampai 22 sampai 28 itu bakat kamu yang lemah. Nah, sisanya 29 sampai 34 itu bakat kamu yang sangat lemah. Boleh dibilang ya bukan kamu banget, nggak ada di diri kamu banget gitu. Iya. Makanya nanti saya jelaskan yang hanya 14 potensi pertama aja, bakat yang pertama aja. Karena TM itu tujuannya fokus pada kekuatan, ya, yaitu halaman bakat nomor 1 sampai 14, mensiasati keterbatasan yang bawah itu nomor 28 sampai 34 itu.
Jadi itu kelemahan kamu di situ, tapi nanti kita nggak mau fokus di situ ya. Nanti itu kita siasati aja. Nanti kita bahas, kita siasati. Laporan pertama halaman 12 itu urutan bakat. Yang kedua, di halaman 13 itu ada peta bakat. Nah, sebaran bakat-bakat kamu itu ada tersebar di 4 klaster tersebut. Ada klaster relating, influencing, cluster thinking, cluster striving. Sebaran bakat kamu di mana, dan nanti itu akan menggambarkan satu profil produktif kamu dari 7 total profil produktif. Jadi umpamanya sebaran bakat kamu banyakkan di thinking dan relating, itu profil produktifnya apa. Lebih sebarannya banyak di influencing dan thinking, itu profil produknya apa, seperti bagaimana, itu nanti beda-beda. Umpamanya sebaran bakatnya banyak di thinking dan striving, itu nanti profil produknya seperti apa akan terjawab. Dan berikutnya yang di halaman 13 yang bawah itu ada warna-warni itu grid score namanya. Grid score itu untuk mengetahui daya juang seseorang atau jiwa entrepreneurship seseorang. Jadi nanti kelihatan tuh seseorang ini daya juangnya seperti apa atau jiwa entrepreneurship seperti bagaimana. Ada G itu grit, ada C itu consistency, P itu perseverance, E itu ambition, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan ya. Warna-warnanya juga apa maksudnya. Merah sangat kuat, kuning kuat, hijau lemah. Oke, berikutnya yang ketiga, laporan dirinya halaman 14 itu ada potensi kekuatan. Jadi begini Mas Bagus, total aktivitas semua pekerjaan gitu ya, itu ada 114 aktivitas. Nah, di halaman 14 itu ditampilkan 14 potensi kamu yang paling teratas. Itulah 14 aktivitas yang sangat potensial untuk kamu kembangkan. Jadi nggak usah mikir aktivitas yang lain, sudah kelihatan kok 14 ini kamu pilih yang mana yang ingin kamu mungkin kursusin, ikut training, belajar pakai buku dari YouTube. Nah, kamu fokus ke 14 aktivitas itu aja yang sangat potensial untuk kamu kembangkan. Berikutnya di halaman 15 itu ada strength cluster map atau apa ya? Peta kekuatan kamu lah ya, peta kekuatan kamu. Di situ ada 8 cluster. Ada N, kiri atas itu N, networking, yang paling atas H itu headman, yang kanan atas itu S, servicing, dan seterusnya bawah itu. Nanti kita akan bahas itu H itu apa, N itu apa, masing-masing cluster, dan itu kan ada 114 aktivitas juga tuh. Dan ada warna-warninya juga. Nanti kita bisa tahu tuh dari 114 aktivitas itu mana yang benar-benar bakat kamu atau mana yang hanya sekedar minat kamu saja. Nanti bisa kelihatan itu. Ya Allah, yang hitam itu sangat lemah, yang merah itu sangat kuat. Tapi saran saya nanti kita fokus ke merah yang kuningnya aja. Berikutnya di halaman 16 terakhir, yang kelima, laporan diri kelima, itu ada strength typology. Jadi ada kekuatan itu ada 30 macam. Dan itu ada nilainya, di halaman 16 itu ada nilainya. Yang di bawah itu personal branding itulah 5 kekuatan yang nilainya paling tinggi yang ada pada diri kamu. Ya, yang di bawah itu 5 personal branding itu. Jadi nanti kita 5 peran itulah yang kamu sangat potensial untuk kamu jalani. Yang di halaman 16 yang bawah itu ya. Ada pertanyaan Mas Bagus, silakan sebelum kita lanjut. Dari penjelasan saya tadi ada pertanyaan, silakan. Nggak usah jangan malu-malu, santai. Gratis kok. Ya, nanti hasilnya ini kan ini direkam. Jadi nanti setelah selesai rekamannya kita punya kesimpulan, kamu paham. Nanti biar ditonton orang tua kamu, biar orang tua kamu makin yakin. Oh, bakatnya anak saya begini, anak saya mengkonfirmasi, alangkah lebih baiknya jurusannya bla bla bla. Nanti kita tunjukin ke orang tua kita. Maka ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Sudah siap ya, bener ya? Kita mulai dari halaman 12 dulu, urutan bakat. Tapi sebelumnya Mas Bagus ya, sebelum kita mulai, saya ingin ajak Mas Bagus berdoa dulu ya. Berdoa sama Allah biar sesi feedback ini lancar, dan kita mohon sama Allah biar Allah itu mudahin kita,
menunjukkan kita untuk bisa selalu menjadi hamba terbaik versinya. Kita doa dulu Mas Bagus ya, silahkan berdoa mulai. Terima kasih Mas Bagus. Are you ready? Yes. Halaman 12 dulu ya.